Yang dewasa lah harusnya mengingatkan dan segera dibawa keluar dari kamera. Betul. Kalau melihat tayangan ini berarti memang anak saya ada di dalam live jualan itu. Apa nama? Aksi nekat Sarwenda yang melibatkan anaknya dalam siaran langsung kini menuai kecaman pedas dari netizen yang berbakti dengan akun @myrestol. Netizen yang budiman tersebut menyemprot tindakan Sarwenda yang dinilai sengaja memberikan pengaruh buruk pada mental anaknya. Tuduhan indoktrinasi mencuat setelah sang anak kedapatan memanggil kekasih baru ibunya dengan sebutan ayah di depan kamera. Netizen yang berbakti menilai Sarwenda dan lingkungan dewasanya sangat tidak etis karena memanfaatkan kepolosan anak demi keuntungan pundi-pundi rupiah. Apalagi, status hubungan asmara tersebut belum resmi ke jenjang pernikahan sehingga panggilan itu dianggap melampaui batas moral. Sarwenda diminta sadar diri untuk tidak menggunakan properti bersama dan segera mempertemukan sang putri dengan Ruben Onsu selaku ayah kandungnya. Nah teman-teman, Ruben Onsu speak up lagi, dia posting lagi tentang kekecewaannya dia terhadap orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekeliling anak-anaknya sekarang gitu. Ya gini ya, panggilan dad ke seseorang itu kan kalau bukan arahan dari orang dewasa yang ada di sekeliling anak kecil itu dari siapa? Tiba-tiba dad gitu. Dan seperti pernyataan Ruben Onsu kemarin juga kan di live acara TV kemarin tuh ya. Ada kata apa namanya, pencitraan atau apalah gitu ya, pencitraan kalau nggak salah ya itu bukan bahasa anak kecil loh, itu bukan bahasa anak itu bukan bahasa anak kecil. Nah saya bacain ya captionnya dari Koko Ruben. Wow, Cici sampai izin dulu, lalu adanya percakapan layaknya rumah tangga, padahal mereka belum nikah ya, ini maksud Ruben, mereka belum nikah, masih pacaran, tapi udah ada anaknya udah manggil dad ke pacarnya itu ya. Terus seperti kita ketahui bersama bahwa akan ada upaya diduga anaknya itu Ruben dihalang-halangi bertemu sama anaknya ya. Terus kemudian dia dengar dari live itu ada panggilan dad untuk pacar ya, status masih pacar nih terhadap seseorang laki-laki gitu ya. Menurut saya sih wajar Ruben kecewa, kesel gitu. Saya di sini hanya menyelamatkan anak saya. Thalia masih ada ayahnya. Betul. Di sini terlihat Thalia sendiri beda. Di sini terlihat Thalia sudah beda ya. Saya sangat mengenal anak saya. Ini bukan dia. Ini hasil dari para penghasut yang sadis. Nah, ya seperti saya bilang tadi di awal, kalimat yang kayak seperti itu tuh nggak mungkin tiba-tiba dia menciptakan sendiri gitu. Ingat ya, anak kecil yang belum dewasa dalam berpikir gitu. Itu kalau nggak dengar dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, saya tidak menuduh siapapun ya, tapi orang yang di sekitarnya, siapapun ya, oknum-oknum yang ada di sekitarnya, orang tua, orang dewasa yang di sekitarnya, pasti dia dengar gitu dan ikutin gitu. Saya baru melihat ini, ternyata sudah terlalu jauh mereka melibatkan anak saya dalam pekerjaan mereka. Betul, itu live jualan produk. Jangan bilang dan gunakan kalimat anaknya yang mau manggil dad. Kan ada orang dewasa yang bisa mengarahkan, no, panggil uncle, no, panggil apa gitu. Karena ingat status belum menikah pun gitu loh. Aku setuju sih dengan itu, Koko Ruben. Yang dewasa lah harusnya mengingatkan dan segera dibawa keluar dari kamera. Betul. Kalau melihat tayangan ini berarti memang anak saya ada di dalam live jualan itu. Apa nama mie-nya ini? Itu dia nanya merek mie yang mereka jual itu tuh, saya juga nggak tahu sih. Itu merek mie apa? Ini live di aplikasi apa ya? Kalau nggak salah TikTok itu, kalau nggak salah. Kok membolehkan anak di bawah umur ada? Nah kalau untuk TikTok ya, kalau anak kecil atau anak di bawah umur sendiri tampil depan layar itu nggak bisa, itu akan ke-ban. Tapi
Tapi kalau ada pendamping atau ada orang tua di sekitarnya yang terlihat di kamera, itu sih aman-aman aja. Itu setahu saya ya. Maaf, di sini saya tidak mencari pembenaran. Di sini saya hanya sebagai orang tuanya yang punya hak untuk menyelamatkan anak saya, juga sebagai bukti untuk tidak jadi para pengikut pasangan sweet ini. Saya doakan bahagia terus, tapi permintaan saya jangan libatkan anak saya. Ayo berdiri di kaki sendiri. Betul itu sih. Dan urusan kami telah usai. Tapi urusan anak, kami tetap orang tuanya. Jadi jangan sibuk membahas masa lalu. Nanti akan semakin banyak orang yang membuka masa lalu idola kalian, dan itu nggak penting buat saya karena udah bukan urusan saya. Fokus tentang waktu anak dan membalikan pikiran anak saya. Saya akan terus belajar sampai saya akan terus kejar tuh. Saya akan terus kejar sampai kapanpun jika itu tentang anak. Semoga segala usaha saya dipermudah Allah. Semoga segala usaha saya Allah mudahkan. Amin 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 amin. Nah, no wonder teman-teman, no wonder ada seorang Ruben Ruben Onsu kecewa, merasa wah segala macam yang dirasain dia selama berbulan-bulan gitu. Udahlah, orang-orang dewasa tuh di sekelilingnya tuh jangan, kalau menurutku tuh jangan memanfaatkan anak kecil ya. Jangan jadikan anak jadi tameng perpisahan, ditameng untuk menghasilkan sesuatu ya, untuk menghasilkan tanda kutip sesuatu gitu, untuk kalian nikmati juga gitu, terutama rumah yang dinikmati oleh pacar untuk membuat konten ya. Konten itu menghasilkan pundi-pundi rupiah alias komersial, dan menggunakan properti yang masih harta bersama, automatically harus izin. Jangan hanya salah sebelah pihak, tapi kedua belah pihak. Seperti itu. Dan orang-orang di sekelilingnya semua lebih sadar lah, anak itu masih punya bapak, bapaknya masih hidup ya. Itu hanya pacarnya, sekarang itu hanya pacar, masih pacar ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu jauh. Jaga perasaan bapaknya dan segera pertemukan sih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, Sarwenda mau diusir dari rumah itu. Kalian harus tahu ini. Iya, Sarwenda mau diusir dari rumah itu gara-gara rumah itu masih belum lunas sampai sekarang. Dan rumah itu mau disita bank karena rumah itu masih belum melunasi dan masih banyak tunggakan dan masih jauh tunggakan. Sehingga Sarwenda tidak bisa membayarnya, mau diusir dari rumah itu. Baru aja kemarin beritanya viral tentang 200 juta per bulan. Sekarang ada lagi nih berita Sarwenda mau diusir dari rumahnya gara-gara belum bisa membayarnya. Dari sekarang kita mulai percaya, jangan pernah menganggap remeh orang yang diam. Karena yang sekalinya marah bener-bener hancur lebur. Sekarang Sarwenda hancur lebur habis-habisan. Yang dagangnya kemarin masih belum laku, yang omsetnya menurun, yang dihujat gara-gara 200 juta, sekarang mau diusir gara-gara tidak bisa melunasi hutang rumahnya. Sekarang benar-benar di fase Ruben benar-benar marah. Karena apa? Yang tadi cuma perkara anak, ingin bertemu anak tapi dipersulit. Dan sekarang Ruben sudah marah murka beneran guys. Sarwenda sudah jatuh sejatuh-jatuhnya. Ini masih belum seberapa, masih ada lagi gebrakannya. Nih ya, kalau kata aku mah ya, Mr. CEO ya, yang memiliki lebih dari 2001 perusahaan di kota Saranjana yang terbuat dari miniatur Lego, yang jual serabutan cara dalam BH, yang suka ngangkat Sarwenda udah kayak baling-baling bambu, yang udah kayak triplek badan si pacar lu nya, ya kan, miss 200 juta, mumpung lagi adem masalahnya, mumpung Koko R lagi agak-agak nggak terlalu membara, lu lebih baik keluar dari sana. Karena udah nggak pantas, udah terlalu berlebihan. Hobi lu nyentil-nyentil melulu tengil lagi kan. Kalau lu memang nggak ada di rumah keluarga atau nggak ada properti, lu bisa pinjam salah satu properti itu kan. Adanya si S kan punya 11 apartemen juga di kota Saranjana barengan sama lu. Pinjam salah satunya, ya kan, si adenya itu si ikan pesut penguin tralatri lili, ya kan, itu bisa lu pinjam dari dia. Yang penting lu menghindar dulu. Karena apa? Emang lu nggak nyadar ya, lu malah tengil disengaja-sengajain lagi, malah buat konten di mana-mana. Akhirnya apa kan?
mungkin salah satu sumber terbesar lu untuk bisa pansos jadi artis, dapat endorsement, semuanya dirujak sama Koko R kan. Coba akhirnya nama endorsement produk-produk yang dikasih ke lu, akhirnya kan takutnya nanti nuntut lu gimana, coba bahaya, ya kan? Udah gitu juga, ya Tuhan, nggak lucu banget deh itu. Kok gue bisa-bisanya ngeliat ada video Thalia minta izin untuk makan mie, makan makanan gitu yang biasa harus minta izinnya sama bapaknya, bukan sama lu. Udah overclaim kalau misalnya produk skincare lu tuh udah overclaim, diragukan BPOM-nya gitu kan. Kalau kata gue mah mendingan lu melipir dulu lah. Pansosnya nanti dilanjutin kalau misalnya udah back on track lagi, kan gak lucu. Malah lu juga dilaporin kan sama Koko R, pakai pengacaranya Hotman Paris, gara-gara lu juga akhirnya apa kan, pengacaranya mundur diri, mundur tertib, udah kayak ini aja, kayak mau upacara balik badan, ya kan? Langkah tegak maju, jalan balik badan, bubar, ya kan? Udah mendingan lu reda dulu, melipir, ya kan? Sampai agak-agak tenang, udah, soalnya nggak ada urusan juga sebenarnya sama lo. Jangan tengil, istirahat dulu, biar ini urusan menjadi mantan ex-husband sama ex-wife. Ya ini keluarga orang lain, kan lu kan sorry yes, oke, sip. Oh ya lupa satu lagi masalah, diviralin lu punya jam merek Patek Pantek itu, ya yang harganya 2 ember jirigen dari Padukun. Ya udah nggak masalah lah, anggap aja kita candaan, ya jamnya asli lah udah, ya kan? Yang penting lu senang, yang penting ada sesuatu, udah asli benar, udah. Itu mah kita hanya ini aja, komedi aja. Yang penting sekarang mendingan pindah aja dulu lah, diem dulu lah, tenang aja, lu pasti dapat tabungan kok, ya dapat duit jajan nanti kan ditransfer, yes.